Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas suhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, hadirin wal hadirat, soimin wa soimat, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kita memasuki hari yang ke-10. Alhamdulillah. Ini ujian yang pertama sudah final. Ujian 10 hari yang pertama. Ini semangat-semangatnya, seneng-senengnya 10 hari yang pertama. Nah, 10 hari yang pertama nanti kita lewati ujian yang kedua, 10 hari yang kedua. Baru 10 hari yang terakhir, ini puncaknya yang paling berat. Padahal kalau 10 hari yang pertama ini kita lewati dengan sukses, 10 hari yang kedua ini kita sudah tidak terasa puasa seperti halnya di awal-awal Ramadan. Kalau 10 hari yang pertama ini kita sukses, sebetulnya di 10 hari yang kedua ini akan terasa nikmat. 10 hari yang kedua terasa nikmat oleh kita, 10 hari yang terakhir itu 10 hari yang benar-benar membawa kita dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya karena 10 hari terakhir itu dekat lebaran, juga bukan hanya karena mau dapat THR, juga bukan karena mau pulang kampung, tapi memang 10 hari yang terakhir itu akan menjadi saat-saat atau detik-detik kita merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pertanyaannya, kita ini 10 hari yang pertama ini sukses apa tidak? Puasa semua, alhamdulillah. Ini kalau kita lihat di luaran,
Ini sudah mulai yang biasa tidak puasa seolah-olah sudah biasa saja. Seperti bukan bulan Ramadan. Tapi kita memang melihat bulan atau tahun ini puasa itu sepertinya sangat-sangat terasa. Suasana Ramadan itu sangat-sangat terasa. Ini mudah-mudahan menandakan bahwa kita semua ini meningkat, iman takwa kita dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ada yang perlu kita perhatikan dengan bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin." Tiap-tiap umatku bisa diampuni kecuali yang terang-terangan menampakkan maksiatnya. Ini jadi perhatian kita. Setiap dosa kita, Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa manusia, Allah bisa mengampuni. Allah bisa mengampuni. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya ini bagi orang-orang yang sengaja menampakkan maksiatnya atau sengaja dengan terang-terangan menunjukkan dia bermaksiat. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak. Tidak puasa, terang-terangan menunjukkan dia tidak puasa. Ini kita hati-hati dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap umatku bisa diampuni kecuali yang terang-terangan menunjukkan maksiatnya. Maka kalau kita sudah berpuasa kemudian benar-benar tidak mampu, barangkali karena pekerjaan kita hari ini berat, kerja kita hari ini luar biasa, mau bertahan puasa gak mampu. Kalaupun kita mau batal, jangan menampakkan kalau kita batal puasa. Jangan menampakkan. Jangan malah sengaja atau malah ngajak yang lain. Ayo puasa batal rame-rame. Kenapa demikian? Karena nanti kalau ada yang melihat kita, kemudian dia ikut berbuka karena kita, ini kalau dalam sidang pengadilan, kita ini kena pasal berlapis. Pasal berlapis. Maka apalagi kalau kita ini orang yang dipandang, misalnya di lingkungan kita ini RT. Ada orang melihat Pak RT nggak puasa, wah ternyata Pak RT nggak puasa, ikut nggak puasa. Lagi di sidang nih sama malaikat. Kenapa nggak puasa Pak RT-nya? Kata Pak RT itu lagi puasa berat, lagi panas, kerjanya lagi banyak. Dapat dosa, misalnya dapat dosa 1. Begitu yang lain ditanya kenapa nggak puasa? Kemarin melihat Pak RT-nya nggak puasa. Jadi Pak RT kena lagi. Apalagi kalau Pak RW-nya yang nggak puasa. Apalagi kalau ketua DKM-nya yang nggak puasa. Pengikutnya banyak, penggemarnya. DKM-nya aja nggak puasa misalnya. Penggemarnya banyak. Nah ini hati-hati. Ini yang menjadikan kita kena pasal berlapis. Jadi istilah hukum pasal berlapis. Maka dosa-dosa seberat apapun Allah akan mengampuni dosa kita. Dan Ramadan ini kan luar biasa. Maka dipilih oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang diperintah berpuasa orang-orang yang beriman. Tidak semua orang yang diseru oleh Allah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tidak.
tapi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini bulan istimewa, diperuntukkan orang-orang yang juga istimewa. Nah, kita ini kurang apa dengan rahmat Allah yang begitu besar dengan bulan Ramadan? Coba kita sering mendengar hikmah-hikmahnya sholat tarawih. Ramadan ini Allah akan menjadikan kita orang yang kaya. Menjadikan kita orang kaya. Hanya orientasinya bukan dalam hal duniawi. Orientasi kaya dalam Ramadan ini adalah untuk ukhrawi kita. Allah akan jadikan kita kaya raya. Bayangkan saja di bulan Ramadan ini Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Kalau orang kaya bisa berkali-kali pergi haji ke Baitullah, berapa kira-kira dia mampu menunaikan ibadah haji seumur hidup? Kalau saja tiap tahun dia berangkat haji, umurnya 70 tahun, dihitung dari akil balik 15 tahun. Berarti berapa tahun? 55 kali menunaikan ibadah haji. Sementara dengan sholat tarawih Allah akan berikan pahalanya 1000 kali ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Tapi terus, jangan cuma 10 hari terus berhenti nih sholat tarawihnya. Karena ini ujian yang pertama nih, biasanya 10 hari terus barisannya kita langsung berkurang. Belum 10 hari. Luar biasanya Ramadan. Allah akan berikan pahala jihad. Kalau dulu di zaman Rasulullah para sahabat ngangkat pedang, perang. Kalau tidak membunuh, dia terbunuh. Itu pahala jihad Allah berikan untuk orang yang menunaikan sholat tarawih. Pahala yang Allah berikan kepada para nabi, Allah juga akan berikan kepada orang yang sholat tarawih. Kurang apa? Ini yang dimaksud Allah akan berikan kekayaan kepada kita, orang yang menunaikan ibadah Ramadan, imanan wahtisaban. Bukan hanya diampuni dosanya, Allah akan berikan kekayaan untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka pilihannya, memang ini satu pilihan yang berat. Mau atau tidak diberi karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tadi. Pahalanya para nabi akan diberikan kepada kita. Ampunannya akan diberikan kepada kita. Pahala orang yang jihad fisabilillah, orang yang mati syahid, akan diberikan kepada kita. Termasuknya orang yang menunaikan ibadah haji 1000 kali. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pahala-pahala yang tidak diberikan oleh Allah di bulan-bulan yang lain. Maka kapan lagi kita akan meraih pahala dari Allah yang besar ini selain di bulan Ramadan? Maka wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, andai saja umatku tahu betapa besarnya hikmah bulan Ramadan, maka mereka akan minta 12 bulan dalam 1 tahun itu semua jadi Ramadan. Kalau kita tahu besarnya hikmah bulan Ramadan, kita minta kepada Allah tiap bulan dalam 12 bulan ini jadi bulan Ramadan. Supaya pahala yang Allah berikan ini selalu dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita dengan segala hikmah yang sudah diberikan atau sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai memadamkan semangat kita, tapi menambahkan niat dan tekad kita untuk benar-benar mewujudkan iman takwa kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita semua
mempunyai pilihan yang terbaik, yaitu memilih untuk taat kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memilih mengikuti hawa nafsu kita. Dan semoga Allah memberi kekuatan iman, Islam dan ihsan kepada kita semua dengan menerima amal ibadah kita dari puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah kita, dan semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan, dan benar-benar memberikan ridhonya kepada kita semua. Li ridhoillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbunallah lidinina, hasbunallah lidunyana, 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 hasbunallah lidinina, hasbunallah lidunyana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma khifdil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik